Setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19, industri layar lebar mulai merasakan angin segar. Per 16 September 2021, bioskop di tanah air resmi beroperasi kembali dengan sejumlah syarat. Sejumlah bioskop ikut serta dalam pembukaan perdana, mulai dari CGV Cinemas, Cinema XX1, Cinepolis, dan Platinum Cineplex. Bioskop yang diperbolehkan beroperasi yakni berada di wilayah PPKM level 2 dan 3. Selain itu, pengunjung juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Bagi yang berusia di bawah 12 tahun, dilarang masuk bioskop. Pengunjung juga dilarang untuk makan dan minum di area bioskop. Pengelola pun hanya diizinkan kapasitas maksimal 50%. Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, Doni Safrudin menyatakan 400 bioskop di Jakarta siap memulai rencana operasional. Doni menambahkan, selama pandemi, kerugian satu bioskop ditaksir mencapai 150 juta rupiah per bulan. Jika ditotal, kerugian gabungan pengusaha bisa melampaui 1 triliun rupiah. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menargetkan Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia dengan valuasi mencapai 100 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.430 triliun rupiah. Bukan hanya itu, Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan Pertamina bisa menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi yang selama ini membebani perdagangan. Selain itu juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor obat, salah satunya parasetamol. Kilang di Cilacap diharapkan dapat memproduksi bahan baku untuk parasetamol. Wilayah kepulauan di Indonesia menjadi tantangan untuk mendorong mimpi BBM satu harga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun menambah 17 lembaga penyalur BBM satu harga. Peresmian dipusatkan di Kecamatan Batuk Liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 17 titik yang diresmikan berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Musi Banyuasin, Seruyan, Malinau, Sintang, Ketapang, Bengkayang, dan Landak. Kemudian Melawi, Bovendigul, Merauke, Singkil, Lamandau, dan Tambrau. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan hingga 2020 telah terbangun 250 stasiun dan pada tahun ini sudah ada 44 penyalur yang telah melaksanakan penyaluran BBM satu harga. Arif menambahkan, hingga tahun 2024 pemerintah menargetkan 584 penyalur BBM satu harga di Indonesia. Lebih dari 70 juta orang di Asia Tenggara berbelanja online sepanjang pandemi COVID-19. Yang menarik, Indonesia menempati posisi puncak sebagai negara dengan pertumbuhan konsumen digital tertinggi di Asia Tenggara. Fakta itu berdasarkan laporan dari Facebook dan Bain & Company. Konsumen digital Indonesia diprediksi naik 15% dari sebelumnya 144 juta orang pada 2020 menjadi 165 juta orang pada 2021. Tren ini mendorong peningkatan penggunaan jasa digital seperti e-commerce, pengiriman makanan, dan pembayaran online. Facebook dan Bain & Company mensurvei 16.000 orang di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Muncul proyeksi angka konsumen digital di Asia Tenggara bakal menyentuh 350 juta pada akhir tahun ini. Dalam laporan tersebut juga disebutkan, rata-rata uang yang dibelanjakan online tahun ini naik 60% dari $238 Amerika per orang pada 2020 menjadi $381 Amerika per orang. Facebook dan Bain & Company memprediksi 70% warga berusia 15 tahun ke atas bakal melakukan belanja online sampai akhir tahun ini. Selain itu, angka konsumen belanja online diprediksi bakal menyentuh 380 juta orang pada 2026. Hubungan Cina dengan negara barat kian panas. Presiden Joe Biden mengumumkan pembentukan kemitraan keamanan baru antara Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang berupaya memperkuat stabilitas di kawasan Indo-Pasifik saat China memperluas kekuatan dan pengaruh militernya. Perdana Menteri Scott Morrison dari Australia dan Boris Johnson dari Inggris bergabung dengan Joe Biden secara virtual untuk mengumumkan kemitraan itu. Pembentukan trio itu terjadi ketika Amerika Serikat dan Inggris mengakhiri keterlibatan militer 20 tahun mereka di Afghanistan. Ini dianggap Biden akan memungkinkan Amerika berfokus pada ancaman yang muncul dari Rusia dan China. Amerika dan Inggris juga akan membantu Australia dalam memperoleh kapal selam bertenaga nuklir
yang akan memungkinkan Angkatan Laut Australia membantu melawan kapal bertenaga nuklir China di wilayah tersebut.